Halo teman-teman, kembali lagi di acara Tips Pengusaha Sukses. Dan kali ini kita bersama Mas Andre. Beliau adalah pengusaha dan juga seniman ya. Seniman pengusaha sampingan. Juga bekerja di salah satu perusahaan di Telkom gitu ya. Iya. Ezra ini sudah berapa lama Mas? Kalau Ezra ini sebenarnya baru sebentar Mas Andi. Ezra tersebut perkiraan baru sekitar 3 tahunan. 3 tahun. Iya, tapi kalau saya mulai di dunia sablon. Jadi di sini Ezra itu adalah sebuah toko atau produksi untuk pembuatan kaos sablon. Jadi kalau kita mau buat kaos, seragam, kaos komunitas dan lain-lain bisa ke Ezra. Siap. Untuk nama Ezra sendiri diambil dari mana Mas? Jadi saya berpikir, saya melangkah nama Ezra tersebut yang tiba-tiba muncul dalam hati saya. Seperti mendapat ilham gitu. Ilham. Iya betul Mas Andi. Jadi kalau kita memberikan nama itu kadang memang sesuai dengan apa yang kita alami, Srek gitu. Srek ya. Nama Ezra tersebut yang berarti bahwa penolong. Penolong. Nah, dalam kehidupan kita membutuhkan penolong dari Yang Maha Kuasa. Iya kan? Setiap kita melangkah, mau berusaha, mau mempunyai tujuan kemana, kita pasti membutuhkan pertolongan dari yang di atas. Begitu, teman-teman. Dan ini Mas, kalau Ezra ini setiap harinya itu membuat sampai berapa pesanan Mas? Kalau dalam per hari belum pasti Mas Andi, tetapi per bulan. Per bulan bisa dikalkulasi kita membuat sekitar 300 sampai 500 kaos. 500 kaos? Iya. Iya, puji Tuhan, yang namanya usaha, sebenarnya nilai yang kita ambil itu bukan dari orang lain, melainkan dari diri kita sendiri. Kita mau berusaha mendapatkan nilai yang baik, kita harus usaha yang lebih dan cerdik untuk mendapatkan inisiatif kreativitas. Jadi nilai yang kita ambil itu tergantung pada diri kita sendiri, gitu. Mantap sekali. Itu padahal harga terkhususnya berapa Mas? Itu macam-macam Mas Andi. Jadi kalau ada orang yang bertanya harga kaos plus sablon itu berapa, untuk estimasi mungkin kita bisa menjawab sekitar 60 sampai 75. Tetapi tergantung permintaan juga, kembali ke pelanggan. Dia minta yang jenis sablon apa, terus bahan yang bagaimana. Kan bahan ada beberapa banyak nih, ada cotton combat 24S, 30S, ada kalau kemeja ya drill dan lain sebagainya. Seringnya pakai apa Mas untuk pelanggan sendiri? Kalau untuk pelanggan biasanya pakai cotton combat 24S Mas Andi. Alasannya kenapa? Alasannya mungkin pelanggan merasa nyaman dengan bahan tersebut. Memang kualitas gitu ya? Udah standarnya untuk dipakai dalam sehari-hari seperti yang Mas Andi pakai dan saya pakai. Sponsor dari Ezra. Ini dipakai adem kan Mas Andi ya? Nanti dibawa pulang juga adem. Mantap. Jadi ini Mas Andi dari mana tadi Mas? Dari rumah niat kesini mau kepo-kepo ini, udah usaha ini. Jadi seperti ini tempatnya, kondisinya. Ya dulu saya pernah mengalami tempatnya belum seperti ini sih. Jadi ketika saya berusaha itu saya ngontrak Mas Andi, pindah kontrakan. Terus ya alhamdulillahnya saya bisa bangun sedikit tempat untuk produksi. Mulai dari menabung. Dari hasil itu bermanfaat sekali gitu ya, untuk pembangunan, untuk apa? Iya Mas, alhamdulillah bermanfaat lah jika kita bisa memanage uangnya dengan baik. Jadi kalau usaha itu jangan dilakukan untuk berinisiatif, aku usaha untuk membeli mobil, aku usaha untuk membeli
rumah. Kadang orang berpikiran seperti itu malah tidak bisa untuk menuju seperti itu. Kalau kita berpikiran, aku usaha harus mencari jalan untuk menuju kesuksesan tersebut dengan cara apa? Kembali kepada diri kita sendiri, bahwa usaha itu memerlukan inisiatif, kreativitas agar orang tertarik pada hasilnya, hasil produksi tersebut. Gitu Mas. Dan kalau boleh tahu Mas, untuk pelanggan sendiri, cara Mas memasarkannya pertama itu bagaimana Mas? Kalau saat ini dengan kondisi yang saat ini bisa dikatakan lebih mudah daripada yang dulu-dulu Mas Andi, karena sekarang dibantu dengan media sosial. Kalau yang saya dulu alami itu masih menggunakan door to door Mas, manual gitu, main ke sana, main ke teman, misalkan main ke tempat orang yang tidak dikenal juga pernah. Jadi saya main istilahnya bawa brosur, mengenalkan produknya. Jadi nggak boleh malu ya, harus kalau niat kita positif, mau menawarkan, mau menjual, ya jangan malu untuk berkunjung ke tempat-tempat yang spek untuk kita untuk spek kita untuk jual produk kita itu. Dan itu menambah ini ya saudara gitu ya? Iya, menambah saudara pastinya kalau sering-sering main. Banyak pelanggan yang sekarang udah menjadi saudara, Mas. Ya dia adalah pelanggan, ya dia adalah saudara. Gitu. Jadi enaknya berusaha atau kita punya usaha itu seperti itu. Banyak plusnya ya. Banyak plusnya. Sama ngopi Mas Andi. Oh iya, siap Mas Andi. Dan selama 3 tahun ini Mas, apakah Ezra ini sering mendapatkan seperti komplain atau mungkin problem ketika mengerjakan pesanan gitu? Iya, pernah Mas Andi. Tetapi bagaimanapun bahwa barang yang sudah diberikan pelanggan harus sesuai. Ketika kita mengerjakan produksi ada kesalahan, sebelum kita berikan ke pelanggan harus kita benahi dulu. Gitu, Mas. Jadi ya komplain mungkin tetap ada ya, tetapi komplainnya tidak terlalu yang parah, dikatakan parah seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita memberikan kualitas yang baik untuk pelanggan agar pelanggan tidak lari kemana-mana. Tetap stay di Ezra Production. Betul Mas. Untuk pelanggan setia sendiri sering nggak Masnya ngasih mungkin bonus atau harga yang berbeda dari pelanggan gitu? Kalau harga mungkin tetap sama Mas, karena takutnya untuk pelanggan yang baru datang itu nanti timbul keirian gitu ya. Ketika kita nggak tahu pelanggan yang baru dengan pelanggan yang lama, mungkin dia kenal. Ketika dia berbicara tentang masalah Ezra, produk dari Ezra, nanti takutnya jadi keirian kan. Jadi kita samakan saja, mungkin kita akan melebihi untuk misalkan pemesannya 12, kita lebihi 13 atau 14 seperti itu. Jadi bonus tetap harus ada gitu Mas. Siap. Tapi juga harus memanage dengan baik agar kita tidak rugi, agar kita juga tidak pelanggannya juga tidak merasa keberatan, dan yang pastinya puas dengan hasilnya. Gitu. Dan untuk modal sendiri Mas, Ezra ini dulu sampai berapa Mas? Modal pertama buka ya. Modal pertama buka kita dari nol Mas. Dari nol. Jadi sebenarnya kalau kita mau punya usaha itu uang bukan nomor satu Mas Adi menurut saya. Dan yang saya alami bukan nomor satu memang. Kan mungkin banyak orang yang pengen usaha tapi nggak punya modal, terus gimana? Kalau dari yang saya alami itu kan saya ngadain sertifikat rumah ini. Sertifikat rumah saya ngadain, tetapi saya minta izin kepada kedua orang tua saya bahwa saya ingin mempunyai usaha sablon, terus istilahnya untuk hal yang positif kita pinjam nggak masalah,
Pasti didukung juga ya. Pasti didukung malah sama orang tua daripada kita anak muda ya, anak muda ya mungkin ya. Untuk anak muda, jangan takut untuk berusaha, jangan takut untuk mempunyai usaha juga. Karena selama hal positif yang kita lakukan itu tidak mungkin kita akan terjatuh selama kita berusaha dengan baik-baik, dengan sepenuh hati kita, Mas. Seperti itu. Jadi contohnya yang saya alami ketika saya gadein sertifikat, dulu saya gadein 10 juta. Jangka waktunya hanya 2 tahun. Tetapi ketika saya memang percaya bahwa saya berdoa, Tuhan, saya nggak ingin pada yang lebih sebenarnya. Saya hanya cukup untuk per bulan. Tapi dari situ malah Tuhan memberikan yang lebih. Sampai 1 tahun malah sudah lunas. Jadi memang diberikan jalan sama Tuhan. Jadi seperti itu, Mas. Setelahnya dapat kelebihan yang luar biasa. Yang luar biasa sekali, makanya Isra penolongnya. Ya mungkin teman-teman di rumah bisa menyimpulkan juga ya, Mas. Mungkin ada sedikit pesan untuk pemuda atau orang yang ingin membuka usaha itu bagaimana? Kalau pesan dari saya untuk pemuda-pemuda, kalau kalian ingin berusaha atau mempunyai usaha, jangan pernah takut, karena apapun kegiatan teman-teman yang kalian lakukan, jika itu positif, di sisi lain kita juga mau berdoa, berusaha, itu pastinya akan jalan. Yang saya alami memang seperti itu. Jadi kita nggak akan jauh kok dari Tuhan. Tuhan tidak menolong kita selagi kita masih mau berusaha, berdoa, kegiatan positif kita akan kita raih. Dan masalah hasil itu jangan dipikir di utamanya. Pokoknya kreativitas yang utama. Apapun yang dilakukan, nanti hasil akan mengikutinya, Mas Andi. Jadi kalau untuk usaha tapi memikirkan hasil itu salah ya? Salah, Mas. Pada intinya kita akan terpatok dalam pikiran itu hasil. Padahal kita belum mempunyai hasil. Kan lucu. Iya. Ini terima kasih banyak Mas Andi sudah mampir ke tempat produksi Resdera. Sama-sama, Mas. Semoga channelnya bisa maju dan bisa memberikan contoh panutan kepada teman-teman semua yang menyaksikan, yang pastinya kepada semua orang, agar channel tersebut ini bisa memberikan contoh yang baik, contoh yang bermanfaat. Amin. Untuk teman-teman semuanya. Selain berusaha ini, hiburan Mas Andre sendiri apa, Mas? Kalau saya di musik, Mas Andi. Ya. Dan masih vokalis ya? Masih vokalis, dan kamu gitarnya kan? Gitarisnya, Mas. Mau nggak Mas Andi kopi lagi, Mas? Iya. Hari ini kita pokoknya berbincang dengan sangat santuy ya. Berbincang bermanfaat untuk teman-teman pastinya ya, Mas. Amin. Bermanfaat. Jadi per bulan itu mencapai berapa, Mas, untuk Resdera ini, Mas? Kalau kalkulasinya, yang namanya jualan ya pasti ada naik turunnya. Kalau kita estimasi untuk hasilnya itu sekitar 6 juta, 7 juta. Kadang juga kalau pas sepi hanya 3 juta bersihnya ya itu, Mas. Jadi sudah buat untuk untuk teman yang bantu, untuk teman-teman yang bantu, untuk ulakan juga keperluannya cat, bahan dan lain sebagainya. 7 juta dapat motor 1, Mas. Ya pokoknya kita harus pintar-pintar untuk memanage waktu ya pasti. Bukan ya manage uang juga harus pintar. Yang penting itu manage waktunya, Mas. Kalau untuk hasilnya sendiri dari Mas Andre dipakai untuk apa, Mas? Iya, untuk mengembangkan usaha yang pastinya mulai dari tempat, terus alat, terus yang pastinya kita jangan lupa berbagi ya. Menyisihkan sedekah kita untuk
panti asuhan atau untuk yang membutuhkan. Jika kita mau berbagi, kita juga akan dibagi. Kadang orang setelah menerima hasil sering lupa dengan keadaan, dengan kita sering berbagi itu. Padahal itu walaupun itu tidak sejalan, ya terserah untuk teman-teman mau menilai bagaimana. Kalau menurut saya harus ada misalkan untuk orang-orang yang memerlukan, membutuhkan, seperti itu. Untuk kedepannya sendiri Ezra ini rencananya seperti apa Mas? Untuk kedepannya kita harus mengikuti alur zaman yang pastinya ya Mas. Dengan keadaan zaman mungkin update. Mungkin alat juga harus update. Dan selain alat update mungkin tempat pemasarannya juga harus lebih lebih kencang gitu Mas Adi. Kencang. Oke, siap Mas Andre, terima kasih untuk tips-tips yang diberikan, semoga bermanfaat untuk penonton yang ingin membuka usaha. Dan terima kasih. Sama-sama Mas Andi, terima kasih juga sudah mampir ke sini sekali lagi. Ya, sama-sama Mas. Tasnya pulang. Iya Mas Andi. Pokoknya untuk teman-teman jangan pernah takut untuk berusaha atau mempunyai usaha. Selalu maju terus. Jika kalian ingin menggapai impian kalian, yang pastinya kegiatan positif kalian akan direstui oleh Tuhan. Berdoa, ya itu saja Mas Adi.